Ayo Neng, nyebrang Neng. Baru pulang sekolah? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Neng, kalau malam suka lewat sini nggak? Kalau malam suka lewat sini nggak? Enggak. Enggak berani ya? Jadi kalau malam mah nggak pernah kemana-mana. Tuh, si Neng warga kampung sini. Jadi mereka itu katanya kalau malam mah nggak bakalan berani lewat sini ya. Soalnya lewat kuburan juga. Hati-hati Bu, bisa? Oke, saya bantu tarik Bu ya. Jadi harus hati-hati kalau lewat sini ya Bu. Yuk, awas. Yuk, silakan pelan-pelan. Yuk Bapak lanjut Pak. Maju dikit. Ayo, mundur. Yo, sama-sama. Hati-hati Pak. Tuh, jadi kalau lewat ini tuh pas tikungannya harus bener-bener maju dulu dikit. Soalnya nikung tajam dari atas langsung belok ke kiri. Jadi dari arah sana ini sekelilingnya ini adalah rel kereta api yang menghubungkan Bogor Sukabumi. Nah, coba kita lihat perkampungan yang sebelah sananya ya guys. Netizen Indonesia dimanapun berada, kumaha damang sadayana, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dilancarkan rezekinya. Hari ini Mimin Cantik dari channel Agung Galunggung diajak ke sebuah desa yang indah, di perbukitan dan dikelilingi oleh sungai nan eksotik. Tapi katanya desa itu walaupun sangat indah, tapi dikelilingi oleh kuburan. Waduh, bagaimana ya? Mimin Cantik jadi penasaran. Seperti apa desa yang indah tapi dikelilingi kuburan itu? Ikuti Mimin terus ya. Jangan di skip-skip nanti malah gagal paham. Dan jangan lupa buat pencet tombol subscribe, like, dan komentar di bawah. Gaas! Saat kita baru memasuki jalan menuju desa Cipicung, kecamatan Cijeruk, Bogor, kita harus melewati komplek pemakaman Tionghoa. Ini bukan komplek perumahan ya guys, tapi komplek pemakaman. Di kanan dan kiri jalan, tampak banyak makam Tionghoa di sini. Waduh, gimana kalau kita pulang ke Maleman ya guys? Sepanjang jalan komplek pemakaman ini Mimin gak melihat lampu penerangan jalan. Mungkin ada 1 atau 2. Bisa dibayangkan kalau kita lewat ke sini malam hari untuk menuju ke desa Cipicung. Pasti sangat gelap. Tapi mungkin kalau masyarakat asli kampung sini sih sudah biasa aja mungkin ya guys. Itu di depan seberang jembatan sana sudah terlihat desa yang mau kita tuju. Untuk menuju ke desa tersebut, kita akan melewati jembatan yang melintasi rel kereta api di bawahnya, dan jembatan satu lagi yang melewati sungai yang besar. Untuk menuju ke desa Cipicung, kecamatan Cijeruk, saya harus melewati 2 jembatan. Jembatan pertama adalah jembatan yang melintasi rel kereta api di bawahnya.
hati-hati Bu, bisa? Ah, oke, saya bantu tarik Bu ya. Jadi harus hati-hati kalau lewat sini ya Bu. Yuk, awas, yo, silakan, pelan-pelan. Yuk Bapak lanjut Pak. Maju dikit. Ayo, mundur. Yo, sama-sama. Hati-hati Pak. Tuh, jadi kalau lewat ini tuh pas tikungannya harus bener-bener maju dulu dikit. Soalnya nikung tajam dari atas langsung belok ke kiri. Jadi dari arah sana ini sekelilingnya ini adalah rel kereta api yang menghubungkan Bogor Sukabumi. Coba kita lihat perkampungan yang sebelah sananya ya guys. Di sini sungainya masih bagus. Ayo Neng, nyebrang Neng. Baru pulang sekolah? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Neng, kalau malam suka lewat sini nggak? Kalau malam suka lewat sini nggak? Enggak. Enggak berani ya? Jadi kalau malam mah nggak pernah kemana-mana. Tuh, si Neng warga kampung sini. Jadi mereka itu katanya kalau malam mah nggak bakalan berani lewat sini ya. Soalnya lewat kuburan juga. Jalannya guys, jadi cuma kalau mau motor itu harus bergantian. Kayak jalan kaki aja harus ngangkat minggir dulu. Nah, aliran sungainya deras guys. Dan jembatan kedua untuk menuju desa Cipicung Cijeruk adalah sebuah jembatan kecil yang di bawahnya mengalir sungai besar. Kita harus hati-hati ya guys. Jadi di ujung seberang kanan pada gambar itu sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor, Kecamatan Cijeruk. Nah, sedangkan kalau yang sebelah kiri dari gambar video itu masuknya ke Kota Madya Bogor. Jadi sangat unik ya guys, desa ini dibatasi kabupaten dan kota Madyanya hanya dibatasi oleh jembatan di Sungai Cisadane ini. Oke guys, sekarang saya akan menuju ke seberang ke desa Cipicung menggunakan motor. Kita akan melihat situasi dan keadaan desa Cipicung seperti apa. Karena walaupun akses dari desa keluar desanya melewati komplek pemakaman, tapi desa di sini ramai kok. Bukan desa terpencil seperti yang saya bayangkan. Namun gerbang menuju desa ini sangatlah eksotis.
Karena melewati jembatan panjang dengan aliran sungai yang cukup besar, sangat bikin betah pada saat kita melewati desa ini. Jalan di desa ini cukup kecil. Di sebelah sini mungkin hanya cukup untuk kendaraan roda 2 saja. Tapi mungkin untuk di bagian atasnya jalannya cukup luas. Kontur jalan di desa ini naik turun. Karena memang desa ini berada di atas perbukitan dataran tinggi. Nanjak terus ya guys jalannya. Wow, terlihat dari sini Gunung Salak berdiri dengan gagahnya walaupun diselimuti awan putih. Ternyata seperti inilah gambaran sebagian kecil desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Berada di atas pegunungan, masih banyak lahan-lahan pertanian warganya. Dan ternyata akses jalannya menanjak dan menurun seperti ini. Benar-benar masih sangat asri dan rindang ya guys desa di sini. Masih luas lahan pertaniannya. Dan pohon-pohon di sini masih rindang seperti di hutan. Oke guys. Demikian sedikit penelusuran saya menuju desa yang unik karena akses jalannya yang melewati komplek pemakaman. Walaupun akses jalannya melewati pemakaman, tapi ternyata desa Cipicung ini sangat indah karena melewati jembatan kecil yang di bawahnya mengalir sungai Cisadane yang berarus deras. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan isi kolom komentar. Wassalamualaikum, sampai jumpa.